Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur karena hari ini masih diberikan hari yang baru Tuhan berikan dalam hidup kita. Marilah kita mengisinya seturut dengan kehendak-Nya. Maka marilah kita saat ini boleh menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami. Pada saat ini kami ingin hidup dan menjalani waktu yang masih Kau berikan dalam hidup kami hanya bersama dengan tuntunan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudariku, sapaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal yang ke-15 ayat 25. Demikian bunyinya. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Demikian firman Tuhan. Ada dua hal yang kita lihat dalam teks pada hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kita hati-hati untuk bersikap dalam hidup kita. Yang pertama, kita dilarang untuk tidak congkak. Congkak adalah suatu perilaku yang berdekatan dengan keegoisan, kekejaman, tidak peduli kepada orang lain, dan lebih mementingkan keuntungan dan kenyamanan dirinya sendiri. Sikap yang congkak ini adalah sikap yang menyepelekan perasaan orang lain dan juga pongah apabila dia memperoleh sesuatu hal yang menjadi suatu kebanggaan dan kelebihan dalam dirinya. Orangnya lebih kepada sikap yang overconfidence, terlalu percaya diri sekali, sehingga dia terkadang menyepelekan perasaan orang-orang yang ada di sekitarnya, yang merasa sebagai orang-orang rendah atau orang-orang yang tidak mempunyai kuasa sama sekali. Maka kepada orang tersebut firman Tuhan pada saat ini menyatakan kepada kita, rumah orang congkak itu akan dirombak Tuhan. Saudara-saudariku, jangan kita berpikir kata dirombak di sini ibarat penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah kita atau merombak rumah dari yang sedemikian bentuknya berubah menjadi bentuk yang berbeda. Tetapi dirombak di sini maksudnya adalah dihancurkan oleh Tuhan. Dia akan menjadi orang yang tidak mempunyai kenyamanan di rumahnya sendiri. Sendi-sendi komunikasi di rumah itu akan dikacau balaukan, sehingga ayah tidak mengerti kondisi anak-anak, tidak peduli kepada orang tua, istri tidak bisa mengerti kondisi di tengah-tengah kesulitan suaminya, suami tidak peduli dengan perasaan dan penderitaan istrinya. Yang ada di rumah orang-orang yang congkak itu tidak ditemukan kedamaian, melainkan peperangan, pertengkaran, bahkan ibarat seperti neraka di tengah-tengah dunia. Maka kita diingatkan, dalam kehidupan kita, marilah kita juga harus melakukan hal-hal yang peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Karena itu juga akan berdampak kepada kehidupan keluarga kita masing-masing. Yang kedua yang disapa kepada kita melalui firman pada saat ini adalah kita harus hati-hati terhadap orang yang lemah. Disebut di sini batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Kata janda di sini adalah metafora atau menggambarkan orang yang lemah. Ini bukan hanya ditujukan kepada seorang ibu yang sudah tidak mempunyai suami, tetapi ini adalah gambaran dari orang-orang yang lemah yang dalam kehidupannya tidak bisa mengandalkan kedagingannya, kelebihan duniawi yang ada dalam dirinya. Tetapi kepada orang yang seperti ini kita harus hati-hati, sebab apabila hatinya terluka, apabila mereka yang polos dan tidak berdaya itu dan tidak bisa untuk membela dirinya itu diperlakukan tidak adil, maka yang berdiri untuk membackup mereka adalah Allah. Allah akan menjaga mereka, melindungi mereka, dan menghadang siapapun yang menghancurkan kehidupan mereka. Ada jaminan yang luar biasa diberikan kepada orang-orang lemah. Garansi dari Allah mengatakan apabila orang yang merasa dirinya lemah itu
hidup di dalam kasih Kristus, tetap setia kepada Kristus, maka Tuhan akan berpihak kepadanya dan apapun yang dimilikinya akan tetap menjadi kenikmatan yang manis dalam kehidupannya. Bahkan Tuhan akan menambah-nambahkan sukacita dengan beragam cara dalam kehidupannya. Marilah saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, pada saat ini kita bertekad dalam hidup kita untuk semakin menjaga sikap kita dalam hari ke hari. Bila kita sekarang sedang kuat, jangan congkak. Bila kita sekarang sedang lemah, jangan putus asa. Sebab dalam semua kondisi yang ada di tengah-tengah kehidupan kita ini, mata Tuhan pasti akan mengetahui dan melihat secara tajam apa yang sedang kita alami. Tetaplah berserah kepada Tuhan, yakin dan percaya Dia akan berlaku adil di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan apabila selama ini kami sudah Kau izinkan untuk boleh menikmati keindahan-keindahan dalam hidup kami, tapi Kau masih berikan hal-hal yang baik juga untuk boleh kami nikmati untuk hari yang akan datang. Maka dari itu mampukan kami untuk bersikap rendah hati, tidak congkak dalam hidup kami. Dan apabila pada saat ini kami merasa diri lemah dan ditindas dan tidak bisa berdaya untuk membela diri kami, membela keluarga kami, biarlah Engkau saja ya Bapa yang menjadi sandaran kami. Mampukan kami untuk bersikap, untuk melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak-Mu, agar dengan demikian sukacita semakin Kau curahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau, dalam Yesus kami berdoa. Amin.